Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Wa qala aidan inna sarrat dawabi 'indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat hidayah berupa kesehatan, kekuatan iman, ketajaman hati di dalam menerima poin-poin kebenaran yang diinformasikan oleh Allah melalui perantaraan wahyu, lalu kemudian direspon dengan akal yang ada pada diri manusia. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang begitu sempurna yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus kemudian oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian, siang hari ini kita berjumpa kembali ya, mengulas tentang hinaan, fitnahan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang hanya lebih mengedepankan syahwatnya daripada menggunakan akalnya di dalam mencari kebenaran hakiki. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun sahabat berada, kali ini kita akan membahas tuduhan kaum kufar, orang-orang kafir yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inna sarrad dawabi indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah yaitu orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Karena mereka ini adalah makhluk yang buruk, maka Allah menyatakan makhluk bergerak dan bernyawa yang paling dimurkai, yang paling benci, yang paling tidak disukai, paling dilaknat oleh Allah adalah orang-orang kafir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah goresan ya di dalam channel kita yang menyeru, memanggil kepada saya dengan tulisan, "Suma, coba kau jelaskan saja bagaimana seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur dengan mayat." Nah, yang menulis ini tentu adalah orang awam, orang yang tidak memahami Islam, orang yang tidak paham tentang Al-Qur'anul dan juga hadits. Orang yang tidak memahami tentang agamanya sendiri, hanya berdasar terhadap kebencian akan Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perlu menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini itu sudah sering kita melihat di dalam debat-debat atau monolog yang dilakukan oleh orientalis barat.
Contoh misalnya Christian Friends. Nah, dari sanalah kemudian yang tadinya berupa goresan, berupa tulisan dari FFEI, ya, kemudian dari buku Robert Mori, kemudian berubah menjadi sebuah penyampaian dalam bentuk monolog oleh Christian Friends, di mana tuduhannya itu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyetubuhi atau meniduri, ya, ibu daripada sahabatnya atau bibinya sendiri, yaitu Ibu Fatimah alaihissalam. Ini kemudian yang digoreng oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dia kiranya bahwa umat Islam itu tidak memahami hal ini. Dikiranya umat Islam itu bisa diperbudak dengan pemahaman, ya, yang muatannya adalah kebencian. Umat Islam itu tidak mudah digoyahkan dengan fitnahan-fitnahan yang ada seperti ini. Memang ada hadits yang mereka goreskan, yang mereka gunakan, tetapi hadis itu mereka pelintir. Hadis itu mereka robah, hadis itu mereka kurangi dan mereka tambahin. Hadis yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menuduh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meniduri mayat atau menyetubuhi mayat Bunda Fatimah, itu sengaja mereka buat untuk bagaimana bisa kemudian merusak akidah umat Islam, merusak pandangan umat Islam. Ya. Hadis ini adalah hadis yang tenar di kalangan umat Islam, ya, di mana hadis ini mengatakan inni albastaha qamisi litalbus isti'ab al-jannati wa ittaja'at ma'aha fi qabrika fi qabrika li ukhafif min dagatat al-qabru innaha kanat ahsan khalaqallah, dan seterusnya. Jadi hadis ini mereka pelintir. Padahal sangat jelas di data yang kita punya, di kitab-kitab hadis, itu nyata bahwa hadis ini tidak berbunyi seperti apa yang mereka tuduhkan. Hadis ini menerangkan sesungguhnya aku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memakaikan bajuku kepadanya, kepada Ibunda Fatimah maksudnya, agar beliau menggunakan pakaian surga. Dan aku berbaring di kuburnya agar ia terselamatkan dari himpitan kubur. Sesungguhnya dia Fatimah sebaik-baik ciptaan setelah Abu Talib. Nah, jadi ini adalah merupakan sebuah penggambaran yang nyata, ya, bahwa apa yang mereka kemudian bicarakan tentang hadis ini itu adalah keliru. Sorry teman-teman, sebentar. Ini yang saya minta kemarin. Yang dari Sope, ya. Oke. Nomor HP-mu tolong catat di sini, nanti kalau ada panggilan saya telepon. Suruh anak telepon. Oke, Bos. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf, ya. Kita lanjut. Hadits ini tidak berbicara bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Hadits ini tidak berbicara bagaimana kemudian Rasulullah melakukan hubungan seksual atau tidur seperti yang dituduhkan dalam paparan-paparan Christian Friends yang kemudian membodohi sesamanya orang kafir. Ya. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah Rasulullah Muhammad SAW itu berbaring di samping jenazah Ibunda Fatimah agar Fatimah itu diberi keselamatan dari himpitan kubur, bukan untuk berhubungan badan. Jadi sangat jelas kemudian bagaimana pembenci-pembenci Islam yang sudah putus asa, tidak mampu menunjukkan kesalahan atau celah di dalam ajaran agama Islam, itu seenaknya memelintir dan menafsirkan hadis dengan nafsu mereka. Justru hadis ini nyata menceritakan bagaimana seorang Rasulullah
yang sangat cinta, yang sangat kasih sayang terhadap bibinya. Dia cinta, dia sayang. Bibinya ini yang merawat beliau. Beliau ini telah banyak berjasa membantu perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Di saat senang, di saat sedih, ketika terjadi pembaikotan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Beliau inilah juga yang ikut bersama dengan Nabi. Bersama-sama menderita selama kurang lebih 3 tahun akibat pembaikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa itu. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar merasakan kehadiran Bunda Fatimah itu layaknya sebagai ibu kandung sendiri yang telah meninggalkan beliau pada masa beliau masih kecil. Jadi Rasulullah ini benar-benar mencintai dan menyayangi Bunda Fatimah sebagaimana menyayangi paman Abu Talib. Karena itulah kemudian beliau memberikan pakaian surga, yakni jubahnya, ya, sebagai kain kafannya Bunda Fatimah, serta Nabi berbaring di kuburnya agar bibinya selamat dari himpitan kubur. Jadi hal yang sangat tidak logis, tidak rasional, ya, karena mereka orang-orang pembenci Islam ini terlalu mengada-ngada. Mereka menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu meniduri, bahkan semakin ekstrim, ada yang lebih ekstrim menganggap bahwa Rasulullah itu berhubungan badan dengan mayat di kuburan bibinya. Ini tuduhan yang sering mereka lontarkan terhadap Rasulullah. Padahal mereka itu harusnya mikir gitu loh, bahwa pada saat pemakaman tentu dihadiri oleh banyak orang, baik dari keluarga, kerabat, tetangga, dan siapapun yang mengetahui bahwa keluarga inti dari Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal dan dikuburkan, dimakamkan, pasti banyak yang hadir. Dan kalau ini benar terjadi, maka Islam itu sudah bubar dari zaman itu. Tidak mungkin lagi Rasulullah mendapatkan pengikut dengan tuduhan, jika tuduhan itu adalah tuduhan yang benar. Ya. Jadi coba sahabat-sahabat semua itu bisa membayangkan, dan sekiranya orang-orang kufur ini bisa menggunakan akal. Kalau dalam sebuah pemakaman, seorang lantas melakukan hubungan intim dengan mayat yang ada pada masa itu, maka pasti banyak orang yang akan menyaksikan. Orang-orang itu akan bubar. Sahabat-sahabatnya akan meninggalkan Rasulullah. Bahkan anak istrinya akan mengutuk Rasulullah. Jadi tidak mungkin itu terjadi gitu loh. Ya, inilah yang kemudian yang digoreng oleh orang-orang kafir, karena Allah telah nyata mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Berita yang benar tidak dipercayai, berita bohongan mereka telan. Itulah yang dimaksud oleh Allah, mereka ini tidak beriman. Nah, kalau sudah diseru kayak begini, Zulkifli Abbas sudah menyampaikan kayak begini, mereka tidak peduli. Yang mereka lebih depankan adalah penghujatan, penghinaan, penistaan. Mereka mengotori mulut mereka. Itulah yang kemudian 1400 tahun silam Al-Quran menerangkan tentang tipikal orang-orang kafir ini. Wa masalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Jadi mereka itu seperti orang-orang kafir itu seperti hewan. Ya, mereka diseru, mereka diteriaki, mereka dipanggil. Mereka mendengarkan panggilan itu, tetapi mereka summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Jadi kalau diseru hari ini, disampaikan hari ini, masih juga diulang-ulang. Sudah disampaikan hadis sahihnya seperti ini, masih juga diulang-ulang. Kenapa? Karena mereka itu layaknya bembe. Mereka itu layaknya ayam. Layaknya kucing. Kucing masih mending dipanggil mendengar. Kalau mereka ini, mereka tuli bisu. Mereka buta. Gak mampu menelaah kebenaran yang kita sampaikan. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kondisi orang-orang kafir di atas muka bumi ini, sehingga nampak bagi kita yang berpikir bahwa Allah itu maha adil. Dengan adanya neraka, itulah wujud
keadilan Allah. Bahwa orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka menghina, suka menista, mendustakan kebenaran, membenarkan kedustaan, itulah mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka kekal sebagai upah wujud daripada keadilan Allah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu dituduhkan hal-hal yang tidak benar. Rasulullah dituduh licik, dituduh pembunuh massal, dituduh seks maniak, bahkan dituduh sebagai kepala perampok dan seterusnya. Padahal kejujuran Rasulullah Muhammad SAW sudah dibuktikan di masa kehidupan beliau oleh ribuan manusia. Orang yang hidup dan menyaksikan kelahirannya, pertumbuhannya, jauh sebelum beliau menyampaikan wahyu, dan setelah beliau menyampaikan wahyu, kejujurannya, kebenarannya, penyantunannya, kasih sayangnya, diakui oleh masyarakat di zamannya. Bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Bahkan diakui oleh kaum Yahudi. Bahkan diakui oleh kaum Nasrani. Bahkan kaum munafik sekalipun kebenaran Rasulullah. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kembali bertanya kepada orang-orang ini, orang yang hidup zaman sekarang, ya, yang tidur sama babi, ada juga yang menikah kawin sama babi, kalau makan babi nggak diragukan lagi. Saya ingin bukti dari mereka. Saya ingin minta kepada mereka. Ucapan seorang Yahudi, ucapan seorang Nasrani di zaman Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW adalah pembohong, adalah seks maniak, adalah pembunuh massal, adalah pedofil, adalah perampok, adalah orang yang adalah orang yang pernah meniduri mayat. Saya ingin bukti ucapan itu. Tapi faktanya tidak ada. Tidak ada fakta itu. Kalaupun ada, tentu itu hanyalah ucapan orang-orang Bedui. Ya. Tentu itu hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Orang hidup yang jauh dari pedalaman dan tidak mengenal Rasulullah. Saya ingin bukti. Saya ingin mereka ini memunculkan satu bukti dari ucapan musuh-musuh beliau. Ya. Musuh-musuh yang ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Yang kemudian mereka tampilkan di hadapan kita. Ini loh buktinya bahwa orang yang membenci Rasulullah pada zamannya mengatakan hal yang seperti kami tuduhkan hari ini. Saya ingin bukti itu. Ya. Saya ingin bukti bahwa musuh-musuh Rasulullah di saat zamannya yang dari kalangan berpendidikan, yang dari kalangan intelektual Yahudi, intelektual Nasrani, yang kemudian bisa menunjukkan tuduhannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW memang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai maniak seks, sebagai orang yang pernah meniduri mayat, sebagai pembunuh massal, orang pedofil, dan seterusnya. Saya ingin bukti itu. Tapi faktanya tidak ada. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, pembenci beliau, diam bungkam pada masa itu. Kemana para pendeta-pendeta? Kemana para rabi-rabi mereka? Apa yang mereka kerjakan saat itu? Mereka yang menyaksikan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW malah beriman kepada Rasulullah. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia apapun itu, ketika bertemu dengan Rasulullah, malah beliau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka menyaksikan kehidupan Rasulullah, malah beriman kepada Rasulullah. Apakah mereka beriman kepada seorang pembunuh massal? Apakah mereka beriman pada seorang maniak seks pedofil? Apakah mereka beriman kepada perampok dan seterusnya? Apakah mereka beriman kepada seorang pembohong? Atau mereka beriman kepada orang yang mereka akui benar. Kalau memang hari ini ada teman-teman Kristen yang mampu menunjukkan kepada kita, tolong tunjukkan. Dari kalangan mana? Dari Yahudi yang menuduh Rasulullah Muhammad SAW yang hidup sesamanya yang pernah meniduri mayat. Dari kalangan mana? Dari dari Nasara. Ya, yang menuduh Rasulullah Muhammad SAW adalah perampok dan pendusta, pedofil dan lain-lain. Dari kalangan mana itu coba? Tentu umpatan-umpatan, hinaan-hinaan, hujatan-hujatan itu bersumber dari orang-orang kafir yang hidup zaman sekarang. Ya, hanya dari mereka lah.
kalangan kufur yang tidak ketulungan bahlul dan bodohnya. Ini yang perlu dipahami dan perlu disadari oleh teman-teman Kristen. Sejarah menjelaskan tak satu pun dari pendeta Nasara, tak satu pun dari imam rabi Yahudi yang kemudian menentang dan memerangi Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Abisida Kaisar Najasyi yang beragama Kristen, ketika datang utusan Rasul Muhammad SAW, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mana pada saat itu beliau adalah seorang kaisar, ya. Justru beliau menerima utusan Rasul Muhammad SAW. Ia berkata kepada Kaisar Najasyi, coba tanya kepada utusan Rasulullah Muhammad SAW, apakah yang ucapkan atas Isa bin Maryam? Maka ketika dijawab oleh Ja'far, utusan Rasulullah, Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan lantunan surah Maryam, maka runtuhlah kekaisaran Najasyi pada saat itu. Dan ia beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau masuk Islam bersama para pendeta dan penasehatnya. Hingga tak lama kemudian, beliau wafat, maka Rasulullah Muhammad SAW melakukan salat gaib untuk mendoakan jenazah sang kaisar tadi. Ini fakta. Ini hadits yang diriwayatkan secara sahih oleh Bukhari. Ya, begitu juga ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan kunjungan dengan mengutus utusannya kepada kekaisaran Heraklius, kaisar Bizantium. Maka ketika Heraklius mendengarkan penjelasan mengenai agama Rasulullah, beliau kemudian melemparkan beberapa pertanyaan untuk menguji kebenaran Islam. Maka pada akhirnya, ya, kekaisaran ya, yang dipimpin oleh Heraklius itu mengatakan sesungguhnya Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Kalau aku punya kesempatan, maka aku akan berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, akan kucuci kedua sendalnya, dan ia Muhammad SAW akan menguasai wilayahku ini. Ini juga hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi tidak ada kemudian celah kepada Rasulullah Muhammad SAW dari orang-orang yang membenci, dari orang-orang yang bertolak belakang imannya, akidahnya pada masa itu. Malah mereka menyanjung Rasulullah, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat. Oke, maaf teman-teman, saya ada telepon sebentar. Jadi, apa yang dituduhkan oleh orang-orang bahlul, oleh orang-orang dongo, ya, orang-orang tolol, pemakan babi, pelahap anjing hari ini, itu tidak punya dasar selain daripada ocehan kosong yang kemudian justru akan menghinakan dirinya. Hanya saja saya merasa terpanggil untuk menjawab itu supaya hal ini tidak menjadi fitnah, tidak menjadi alat untuk membodohi umat Islam yang masih awam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Muhammad SAW di hadapan para intelektual pada masa itu, di hadapan raja-raja Nasrani pada masa itu, di hadapan pembesar-pembesar Yahudi pada masa itu, umpatan dan cacian itu tidak muncul dari kalangan mereka. Justru sanjungan yang datang dari mereka. Ya. Adapun yang menghujat Rasulullah pada masa itu hanya bermunculan dari badui-badui gurun pasir yang picik pemikirannya, yang sama seperti mereka hari ini. Semua orang yang berwawasan dan berjiwa mulia pada masa itu, dan mereka dari kalangan bangsawan, itu menerima Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian mengakuinya sebagai orang suci, walaupun tidak kesemuanya mereka itu beriman. Dua kaisar besar yang didukung oleh ribuan pastor itu secara logika menerima Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa yang dituduhkan oleh orang-orang saat sekarang ini itu adalah tuduhan membabi buta. Ya. Ketika kemudian datang seorang seorang rabi Yahudi, ya, lalu kemudian rabi Yahudi ini menguji Rasulullah. Kemudian dia berkata, aku ingin bertanya padamu 3 pertanyaan, wahai
utusan Tuhan. Bila kau mampu menjawabnya, maka aku masuk Islam, kata Imam Yahudi tersebut. Karena tak ada yang tahu jawaban ini kecuali seorang Nabi. Lalu ia bertanya, dan Nabi kemudian menjawabnya dengan benar, maka seraya beriman dan masuklah Islam daripada pendeta Rabi Yahudi tersebut. Ini juga diriwayatkan hadis Sahih Bukhari. Jadi orang-orang pada masa itu, orang yang mendengarkan tentang Rasulullah, mereka tersentak kaget. Kenapa? Karena mereka mengetahui di dalam kitab mereka ada sosok yang kemudian mereka nanti-nantikan dari keturunan Ismail. Maka kemudian ketika di dalam kitab yang mereka tenteng hari ini, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum yang berhak datang, yaitu dia yang sanggup menundukkan bangsa-bangsa. Maka kemudian tongkat estafet itulah baru berpindah kepadanya. Itu nubuatan dan alhamdulillah itu sudah berpindah. Kerajaan daripada Yehuda, Israel itu sudah nggak ada. Sekarang berpindah kepada kejayaan Islam. Itu sudah 1400 tahun tidak tergoyahkan. Nah, ini yang membuat mereka sakit hati gitu loh. Mereka ini orang yang punya pemikiran dangkal, logika dangkal. Mereka ingin mencoba untuk menegakkan benang basa, mencoba untuk meruntuhkan, mencoba untuk memudarkan cahaya Islam. Tapi subhanallah, semakin mereka menghujat Rasulullah, semakin pula Rasulullah itu makin dicintai oleh dunia. Kita lihat sahabat-sahabat kemudian bagaimana Eropa saat ini, bagaimana dunia Barat saat ini memandang Rasulullah Muhammad SAW, memandang Islam dan menikmati betapa syahdu dan indahnya beragama Islam itu. Dan kita lihat sebaliknya, bagaimana Barat meninggalkan gereja, hari demi hari gereja semakin kosong, ya, dan orang cenderung masuk kepada masjid, bahkan banyak di antara gereja-gereja itu yang dibongkar berubah fungsi menjadi masjid. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian kita bahas hari ini, cukuplah menjadi alasan mutlak bagi kita untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau adalah insan kamil yang diutus oleh Allah yang kemudian menjadi pelopor akhlakul karimah. Dia adalah manusia yang benar-benar mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita memahami bahwa apa yang kita imani hari ini itu adalah benar-benar berasal dari pencipta alam semesta dengan lahirnya sebuah konsep tatanan kehidupan keberagamaan yang apabila kita memegang teguh terhadap konsep ini, maka insya Allah kita akan menjadi seorang yang tidak merugi di hadapan Allah kelak. Karena itulah sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menggelitik ya, akal dan logika kita. Adakah di antara kita yang mampu menunjukkan kepada saya ilmu kedokteran mana yang dipelajari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam, ya, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mampu kemudian menguraikan bagaimana proses penciptaan manusia. 40 hari sebagai air mani, 40 hari sebagai gumpalan darah, 40 hari sebagai gumpalan daging, lalu barulah terbentuk menjadi tubuh. 1400 tahun silam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah lebih dulu menemukan ilmu kedokteran ini. Bagaimana kemudian kucuran air yang berasal dari bapak menuju ke ibu, masuk ke dalam rahim. Ya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan penciptaan manusia itu 40 hari sebagai sperma, 40 hari sebagai gumpalan darah, 40 hari sebagai gumpalan daging dan seterusnya. Dan itu diriwayatkan, Pak. Diriwayatkan sahabat-sahabat sekalian. Sahih Bukhari hadis nomor 3036, 3154, kemudian 6221. Itulah gambaran bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menolak
kebenaran Al-Quran dan hadits ketika orang itu menggunakan akal sehatnya untuk menerima. Saya tantang semua, termasuk umat Islam. Adakah ilmu kedokteran yang dipelajari oleh Rasulullah Muhammad SAW sehingga dia mampu mengurai hal ini? 1400 tahun silam, ya, Rasulullah Muhammad SAW sudah menemukan dan menjabarkan hal ini, yang mana baru ditemukan hari sekarang. Mengapa kemudian Rasulullah SAW mengetahui hal ini? Inilah logika yang akan berbicara bahwa ini benar-benar wahyu ilahi. Inilah pembuktian secara logika bahwa Rasulullah Muhammad SAW boleh tunjukkan kepada saya ada seorang dokter yang mampu mengurai dan membantah kebenaran ini. Ini bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah yang kemudian berkata, berbuat berdasarkan atas proses pewahyuan. Jadi tuduhan-tuduhan yang murahan yang dilontarkan oleh pemakan babi, ya, penikmat anjing, pelahap monyet, pelahap kucing, pemakan tikus balao, itu adalah tuduhan murahan yang hanya datang dari orang-orang yang memiliki kekurangan otak. Mereka kurang oksigen. Mereka kurang sehat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka laksana hewan yang diseru oleh penggembala. Mereka mendengarkan. Mereka mendengarkan. Mereka mengetahui kalau dia dipanggil, kalau dia diteriakin. Tapi mereka tidak mengerti apa yang kita teriaki. Apa isi daripada panggilan kita. Itulah mereka. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Lalu kemudian Allah menegaskan, inna sarrad dawabi indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling busuk, yang paling tolol, bahlul di pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita urai hari ini bisa membuka mata daripada kita semua sehingga kita bisa memahami keberadaan kita sebagai umat Islam adalah merupakan hidayah dari Allah yang tidak bisa kita tukar dengan apapun, karena hidayah itu adalah hal yang tidak bisa diurai dengan materi. Hidayah adalah merupakan pintu keselamatan, karena itulah kita bahagia sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang mampu kemudian menjabarkan kebenaran berdasarkan wahyu dan logika. Sahabat-sahabat, ya, sebelum saya tutup, saya ingatkan sebentar malam pukul 8, ya, pukul 9 kalau di kota Makassar, saya akan berdialog dengan dua orang narasumber yang mulutnya seperti mesin ketik peninggalan Belanda, yaitu Ibu Uti bersama gurunya, ya, Rudi Yohanes atau Rudi sang penjual obat. Saya kira begitu sementara para sahabat, sebentar malam kita jumpa lagi. Kiranya apa yang kita sampaikan hari ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah, berguna bagi kita semua, khususnya kepada saya, agar saya lebih taat lagi untuk mengabarkan, menyampaikan apa yang menjadi risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW kepada khalayak banyak. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.